wabarakatuh. Selamat datang di Kim Info yang Tegal Gede. Kalau kemarin aku waktu review ya, ternyata aku direvisi sama si sang istriku. Bukan Info yang Tegal Gede, tapi info orang Tegal Gede. Karena itu nanti bisa artinya berbeda lah. Hari ini, nah ini special occasion. Cakin, halo. Halo Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Aku lagi ketemu Cakin ini mesti guyu terus aku. Wonge semua dan Jawa nih orang ketok Jemberan gitu loh. Nah ini wah gitu suaranya. Nah ini kalau boleh tahu ini asli Jember atau gimana? Saya aslinya itu dari Mojokerto Mas, Trawas yaitu. Oh Trawas? Iya betul. Daerah gunung sebenarnya. Daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Iya betul. Adem, pacet itu kan ya beda. Betul. Oh pacet? Iya betul. Oh aku ndek dulur Cak ning kono Cak. Ndek dulur ning kono wong pacet pisan. Memang dingin. Di sana daerah dingin. Berarti lahir kecil besar di Pacet. Terus pindah ke Jember atau gimana? Awalnya itu dulu itu kan keluar dari SMP itu sama orang tua itu mau disekolahkan di Mojosari. Iya, lah setelah itu karena saya itu kenal dengan orang Jember itu kebetulan mengerjakan proyek di PT Dharmala itu, yaitu membuat villa. Kebetulan dia itu tidurnya makannya di rumah saya. Waktu liburan saya ikut ke Jember. Itu ceritanya. Terus akhirnya SMA-nya? Iya, saya setelah lulus saya coba daftar di SMA Muhammadiyah 3 Jember. SMA Muhammadiyah 3 Jember? Iya, betul. Itu tahun berapa itu, Cak? Itu saya masuk Jember tahun 94. Oh, berarti SMA Muhammadiyah Jember itu suwi ya, Cak ya? Waduh. Lek suwi ini gak ngerti sih banget ya. Legend termasukannya, sekolah legend di Jember nggih. Oh, gitu. 94 di SMA Muhammadiyah Jember. Itu ngekos atau gimana gitu? Apa waktu SMA? Jadi aku punya temen juga, kebetulan beliau itu orang Pacitan. Nah, ketika SMP, jalan ceritanya kayak Cakin. Jadi SMP itu orang Pacitan, SMA-nya itu ada di Surabaya. Dan ketika di Surabaya itu yang ngekos siapa? Ya hidup sendiri, ya kerja sendiri. Lah kalau Cakin situ seperti apa? Waktu SMA awal-awal. Awalnya ya tadi karena saya dari Trawas tuh ke Jember itu istilahnya tuh gantian gitu Mas. Gantian. Jadi saya akhirnya di Jember itu tinggal di rumahnya pemborong itu tadi. Oh gitu. Iya, ceritanya seperti itu. Dan saya sendiri tuh tertarik di Jember karena awalnya itu kan saya itu main ke alun-alun Jember. Alun-alun Jember. Iya betul, waktu itu kok enak gitu. Kok saya enak. Iya gitu. Kalau di rumah itu kan lagi. Kalau di rumah sana itu saya sore jam 5 itu sudah waduh suaranya itu ya suara hewan itu Mas namanya kodok, cangkrik. Betul. Iya. Jadi suaranya iya. Jadi musiknya itu alami kalau di desa. Terus saya di Jember saya kok suasananya kok beda dan apa ya istilahnya kok rame. Lah betul rame gitu akhirnya daripada saya di Mojosari sama-sama nanti itu kita itu keluar dari rumah saya coba di Jember. Nah ini sing anu iki sing biasane takon-takon iki. Suwi nang Jember Maduranya sudah berapa persen? Bisa bahasa Madura berapa persen? Aduh, kalau bahasa Madura itu terus terang saya Mas. Saya tuh paham, tapi untuk mengeluarkannya itu yang sulit. Tapi kalau ada orang ngomong tuh saya ngerti tahu, ya? Maksudnya tuh tahu ya. Berarti Jawa ini yang kental ya, Cakin? Iya, ya masih ada lah. Cuma ya tadi kebalik. Gimana? Kalau saya tuh pulang kampung, saya tuh sudah Jawanya tuh ndak karuan sudah Mas. Oh gimana? Iya, jadi sudah ndak halus lagi gitu. Jadi modelnya ya Surabayaan gitu. Gitu nggih. Ini tahun 94 aku yang penasaran itu ini.
ketika aku datang ke Jember tahun 2010 itu yang namanya bioskop itu hanya cuma satu, yaitu bioskop Kusuma. Iya, Nah, itu bioskop Kusuma. Kalau kita mau main-main, mau nongkrong dan sebagainya ya nggak jauh-jauh, harus di alun-alun kan gitu. Itu tahun 2010. Nah ini kita tanya itu tahun 94 Jember itu ya apa, Cak? Kalau bioskop seingat saya itu di Matahari itu, kalau sama di Matahari, iya, Matahari Johar itu. Iya itu. Terus ada kan saya itu yang di Sampurna itu sama di Kusuma itu ya. Mana itu Sampurna, Cak? Kalau sekarang itu kalau nggak salah menjadi tempat itu jualnya hijab apa itu ya? Yang dekat ke Matahari, benar. Berarti kayak lingkungan situ-situ Iya, aja. betul. Jadi Matahari, terus itu, iya, terus Kusuma gitu. Iya. Nah, ini bisa dibilang apa nggih? Dedengkote Jember gitu termasuk aneh. Wis 94 loh iki lho. Ning kene lho lah. Kita ngobrolnya mungkin itu di part 2 atau mungkin kita sambung lagi tentang perkembangan Jember dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu pekerjaan. Wah, ini sing nek jarene wong-wong iki pekerjaan sing paling anu lah. Nek Jawa nih sepurane aja ya, paling gua play iki nyekeli ndase wong iki termasuk. Lah, termasuk pegang kepalanya Pak Camat. Siapa lagi? Yakin yang pernah dipegang ini? Ya anggota juga pernah. Anggota pernah, dosen mesti pernah. Dosen itu juga ada. Sering. Nah, ini tebak ini, kira-kira pekerjaannya apa ini? Ayo. Nah, ini adalah pekerjaannya adalah barbershop atau cukur rambut itu ya, Cak ya. Iya, betul. Itu. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang cukur rambut dan sekarang namanya sudah semakin peken, yaitu barbershop. Nah, awal bukunya ya apa, Cak? Itu apa? Otodidak atau diajari orang atau seperti apa itu, Cak? Ceritanya gini, waktu itu kan saya itu lagi memang dari ekonomi, Mas. Karena kepepet ekonomi. Siap. Tapi waktu itu memang saya itu sudah biasa mangkas. Oh. Iya, mangkas pakai gunting itu. Oh, paling iki anu iki arek-arek kos, ya kanca-kancane diketahui dari situ. Lah kok ketagihan, lah kok enak. Itu terus dari itu berkembang nggih skillnya nggih. Oh, gitu. Jadi ndak ada kayak misal Cakin nyoba dulu ini aku iso terus aku tak nyoba belajar dari Mas Kaya itu ndak atau gimana? Iya, memang waktu itu saya sempat apa ya istilahnya, waktu itu kan saya main ke teman karena saya nggak ada kerjaan waktu itu, jadi saya tuh main ke temen yang kebetulan temen kuliah, namanya tuh Saiful atau Fuad itu, yang dia tuh jualan di Jalan Bangka. Sampai sekarang sudah berkembang, dia itu di sebelahnya BPJS itu sekarang. BPJS. Iya. Itu jualan apa itu, Cak? Sembako. Oh, sembako. Iya. Toko kelontong gitu. Iya, betul. Okay. Nah, dari sana itu saya kan di ngobrol, terus saya ditanya, kamu kan bisa mangkas. Kamu lah iso sih motong gitu. Nah, saya ya ngomong yo iso. Zaman kuliah biyen. Iya. Mangkas. Betul. Terus akhirnya yang ngobrol itu saya ngomong lagi, loh sekarang kan zamannya sudah pakai mesin gitu. Kalau aku pakai gunting berarti kan sudah ketinggalan nanti gitu. Betul. Ya udah wes, kamu coba keliling aja cari informasi. Setelah itu saya keliling-keliling cari informasi harga-harganya, dapat, saya kembali lagi dan alhamdulillah dibantu sama teman saya itu. Mas Fuad itu. Iya, sama Fuad itu. Iya itu. Dan itu pun yang pertama kali saya coba ya Mas Fuad itu juga sebagai apa itu? Ketika mesin itu nggih. Iya, betul. Mesin. Karena biasanya pakai gunting tangan. Gunting. Terus gimana itu rasanya, Pak? Jadi kelinci percobaannya dengan itu. Akhirnya mereka pulang. Setelah saya pangkas itu pulang, dikomen sama anaknya. Potong nih di kok gak karuan. Akhirnya saya bilang, waduh gitu ya. Lah itu saya, lah ini contoh gitu, berarti
ternyata antara pakai gunting dengan clipper itu ternyata beda. Memang itu biasanya clipper nggak? Iya betul. Itu. Jadi kelihatannya memang mudah gitu. Akhirnya ternyata hasilnya itu beda jauh gitu ya. Ya untung teman sendiri yang dibuat percobaan. Akhirnya saya ketemu teman dikenalkan lagi. Bukan dikenalkan. Iya dikenalkan gitu. Kita dikenalkan, akhirnya saya coba belajar. Ya. Saya alhamdulillah cuma belajarnya 10 harian. Cepet ya? Iya. Oh itu mungkin karena jenengan sudah punya basicnya pakai potong rambut, jadi mungkin kalau ini garis seperti apa, jadi seperti itu gitu. Terus kalau motong gini seperti apa, dari tadinya gunting jadi clipper itu sebenarnya hanya alat aja yang beda kan gitu. Kalau untuk skill dasar kan sudah ada kan seperti itu. Tapi tetap waktu itu kita harus harus semangat gitu. Karena waktu itu kan untuk mempercepat itu saya harus prakteknya itu pakai helm. Helm. Iya helm itu. Saya taruh ya. Saya waktu itu kan juga sambil kerja di apotik saya itu. Oh gitu. Iya. Jadi saya pakai untuk prakteknya itu pakai helm untuk melemaskan tangan ini. Iya. Gitu. Jadi ya biar lemas tangannya. Kalau April yang melemaskan tangannya beda meneh sak gitu. Pakai cek-cek gitu. Ya April. Iya. Tangannya masih lemas iku, Cak. Baca niku. Mulek sambel. Iya. Memang waktu itu saya kerja itu juga nggak bawa alat. Ya. Ya kebetulan di sana itu di apotek itu ada memang kucek-kucek itu untuk gerus obat itu. Itu yang saya pakai. Jadi saya buat gini terus sampai lemes gitu kan. Setelah lemes saya coba di Nah itu tadi kan Mas Fuad yang dipotong rambutnya. Lah ya korban kedua ini siapa ya? Nah, kalau masih ingat namanya. Ini kalau korban kedua itu sebenarnya ada cerita. Oke. Itu pertama kali saya itu kan gini. Mental yang pertama itu. Jadi rambutnya iya betul. Jadi orang duduk itu kalau kita itu mental kita sudah down, kita malah bingung. Jadi yang pertama itu kan kalau kita lihat dulu dari bentuk wajah wajah oval atau gimana atau lonjong, setelah itu dari tipe rambut. Itu rambutnya ikal apa lurus apa gimana gitu. Itu apa Anda punya rambut ya? Enggak cukur ya. Itu ada insiden coba insiden apa itu? Ada. Kalau masalah kayak ngelukai orang itu saya habis 3 telinga. 3 telinga? Iya betul. Nah itu rasa disambung meneh, Cak. Korek ya. Itu korbannya 3. Jadi waktu kita itu istilahnya untuk membersihkan itu ya pakai yang kan ada alatnya tuh. Oh yang silet itu kan tajam. Nah itu waktu itu ada anak itu rambutnya itu susah banget kena potong itu. Akhirnya waktu saya tekan dia tuh gerak. Jadi kepalanya begini langsung kena itu. Dia tuh nggak terasa. Cuman karena saking tajamnya itu jadi nggak terasa, akhirnya ya tahu-tahunya sudah keluar darah gitu. Tapi enggak masalah. Tapi gini, saya masih ingat pesan dari saya lupa namanya ya. Cuma gini, ini mungkin buat pemula ya, dari pemula itu saya itu ini masuk akal juga. Jadi kalau kita mau buka pangkas itu ini masukan dari suaminya Mbak Arofah. Mbak Arofah itu kan yang punya salon gaul itu. Kan buka banyak cabang itu. Betul. Saya dapat ilmu dari sana. Jadi kalau membuka pangkas itu 2 minggu harus tahan. Itu. Tahan apa ini coba maksudnya? Tahan itu ya gini, kan saya kan sudah berkeluarga waktu itu. Jadi waktu itu saya berkeluarga jelas
posisi ekonomi sudah tidak karuan, ya. Yeah. Ini harus tahan, harus bertahan. Jangan kita buka setelah itu kita mundur, ya, karena tidak ada pelanggan. Iya, mas, belum ada pelanggan. Ya. Gitu. Itu setelah itu nanti dipanggil 2 bulan. 2 bulan itu harus ada pelanggan 1. Jadi misalkan beberapa orang yang kita potong itu harus paling tidak 1 orang itu yang harus jadi pelanggan itu. Yeah. Setelah itu harus 2 tahun. Kalau 2 tahun ini kita berjalan, itu insya Allah kita itu aman sudah. Jadi usaha kita itu sudah berjalan. Iya, berjalan gitu. Walaupun kita masih ada gini-gini, itu masih bisa. Ini pengalaman ini yang bagus. Ini juga kata-kata dari Cak Kins, yaitu adalah 2 bulan pertama itu harus bertahan. 2 minggu bertahan. Iya. Lalu terus 2 bulan sama 2 tahun. 2. Iya, gitu. Jadi pilih nomor 2 gitu. Bukan ya. Belum ya. Kabaya. Ini sik durung gitu. Capresnya ya durung, iki nomor piro ya durung. Belum ngerti. Iki mulu iki. Netral ya. Nah, jadi gitu. Lah ada kan yang datang ke Cak Kins untuk cukur rambut kan pasti berbeda-beda kan. Jadi anak kecil pasti, kalau balita nih juga ya. Iya, ada Balita, katakanlah anak kecil ya, SD tahunan dan sebagainya, remaja, terus sepuh gitu. Lah dari tataran umur sendiri yang paling menantang, yang membuat Cak Kins sekarang itu sampai itu di umur apa kalau pelanggan itu sendiri? Kalau anak kecil pelanggan itu saya paling susah itu kalau menurut kalau saya itu alami itu malah sama anak kecil. Itu kenapa banyak gerak atau? Iya, pertama banyak gerak, dia tuh pasti nangis. Kalau nangis itu kan susah, jadi tenaganya itu kita harus kayak orang silat itu sudah, mas. Meloin. Iya, jadi kaki ini kuda-kudanya juga harus pas. Itu kalau saya itu gitu. Jadi pokoknya kita ngikuti geraknya tuh. Tapi kalau sudah anak-anak atau kan bisa kita arahkan. Begitu. Gitu. Terus kalau menginjak orang tua itu lebih mudah buat saya karena sudah tidak memikirkan dari mode, yang penting mereka rapi gitu. Kalau yang tua gitu, orang tua tuh gitu. Jadi kalau mungkin kalau Pak Wawan itu biasanya minta model yang seperti apa biasanya? Cukur ganteng gitu, susah itu. Paling angel itu. Cak Kins cukur apa cukur ganteng, waduh. Iku angel iku wis. Nyerah wis golek liyane ya udah balik ya, Cak. Nah ini dari kan Cak Kins ini sudah sekian puluh tahun lah anggaplah ya, untuk buka cukur rambut itu. Lalu tadi ada petuah juga, ada 2 itu tadi, jangan pilih nomor 2, bukan maksudnya 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Nah, seiring dengan berjalannya zaman gitu, ada pembukaan barbershop sana, ada AC-nya, ada ini, meskipun dari segi harga kan juga berbeda. Itulah menurut Cak Kins sendiri gimana untuk pelanggan dan sebagainya, apakah tetap terus bertambah atau mungkin malah justru semakin naik untuk jasa cukur rambut sendiri? Sebenarnya gini, mas, kalau masalah pendapatan itu kan memang sudah rezeki, mas. Rezeki. Ya. Sudah ada yang ngatur. Ya, sudah. Yeah. Walaupun kita berdempetan itu sudah ada rezekinya kita. Jadi kita tidak usah takut. Itu ya. Terus kita walaupun kita dekat, kita pasti punya kelebihan tersendiri, mas. Di dalam pelayanan atau apa itu pasti punya sendiri-sendiri, punya style sendiri gitu. Betul. Kalau sebenarnya pangkas rambut itu kalau menurut saya itu pekerjaan yang tidak ada matinya itu, mas. Kayak lagi orang-orang tuh tidak botak semua, mas, ya. Kan itu ya. Ya aku sementai ini ngarepe. Itu tidak ada matinya. Betul. Iya. Gini aja dah, kita coba misalkan di Tegal Gede ini. Di Tegal Gede ini kan kalau dari tempat saya, sebelah saya itu ada barbershop juga, di depannya juga ada barbershop ya.
itu, terus yang di tikungan itu satu. Ya, tikungan itu. Kan sudah berapa? Sudah 4, 5 Pak D, ya. Terus 6 di Mas Jun itu yang di Tamangu. Betul. Ya itu kan, itu. Jadi kalau kita hitung-hitung Mas, itu tetap untung, tetap yang apa istilahnya itu yang punya ini. Yang membership itu. Iya betul. Seperti itu. Soalnya hitung-hitungannya kita 6. Kita 6 orang ini, ya. Sedangkan penduduk Tegal Gede itu kan sudah lebih dari 5.000. Kan gitu hitungannya tetap. Jadi satu hari kalau kita itu paling enggak ya 10 orang lah. Dan untungnya kita ini hidup di Indonesia, bukan hidup di Jepang. Kalau di Jepang angka kelahirannya turun, kalau di Indonesia angka kelahirannya naik terus kayaknya. Jadi semakin banyak bertambah kepala kan gitu. Ya mungkin ini obrolan yang sedikit tapi menggelitik. Nanti kita lanjutkan lagi tentang perkembangan Jember dilihat dari kacamatanya Cak Kins yang mulai dari tahun 94 sampai tahun 2023 masih bertahan di Jember. Mungkin itu Cak Kins, ada sedikit lagi mungkin kesan-kesan yang mau disampaikan kepada pemirsa. Ada mungkin kepada teman-teman barbershop yang mungkin lagi buka usaha jasa mungkin. Untuk teman-teman yang mau buka model jasa untuk pangkas rambut. Jadi tidak usah khawatir, walaupun kanan kiri kita itu ada yang buka, tetap semangat. Rezeki pasti ada. Sudah dia ngatur kok. Nah, ya. Mungkin itu Cak Kins, terima kasih. Sama-sama Mas Arif, sama-sama. Dan yang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.